belajar adalah salah satu hal tahapan paling penting yang dilakukan konsumen secara sadar maupun tidak sadar. Dengan adanya pembelajaran konsumen tersebut, maka pemasaran perlu memahami bagaimana, kapan, di mana, dan dalam kondisi apa konsumen itu mengalami proses belajar. Pengalaman dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk pun menjadi salah satu proses pembelajaran konsumen. Apakah nantinya mengkonsumsi lagi atau mengurangi pengkonsumsian atau bahkan tidak akan memakai produk itu lagi. Semua akan terekam dalam ingatan konsumen. Syarat proses belajar ada 4. Yang ke-1, motivasi yang merupakan daya dorong dari dalam diri konsumen. Munculnya karena ada kebutuhan maupun keinginan. Yang kedua, isyarat adalah stimulus yang mengarahkan motivasi tersebut. Iklan, kemasan, harga, dan produk display adalah stimulus ataupun isyarat yang mempengaruhi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, respon merupakan reaksi terhadap isyarat. Yang keempat, pendorong atau penguat adalah sesuatu yang meningkatkan kecenderungan seseorang konsumen untuk berperilaku pada masa datang karena adanya isyarat atau stimulus. Teori pembelajaran konsumen dikelompokkan menjadi 3, yaitu pembelajaran perilaku, pembelajaran kognitif, dan pembelajaran pasif. Teori pembelajaran konsumen yang pertama, pembelajaran perilaku, proses belajar yang terjadi ketika konsumen bereaksi dengan lingkungannya ataupun stimulus luar. Pengalaman dan lingkungannya akan menyebabkan perubahan perilaku yang relatif permanen. Proses pembelajaran perilaku terbagi atas classical conditioning, adalah suatu teori belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup baik berupa manusia atau binatang, makhluk pasif yang bisa diajarkan perilaku tertentu melalui pengulangan. Classical conditioning memandang bahwa perilaku merupakan hasil dari asosiasi yang dekat dengan perangsang utama dari primer stimulus dan perangsang kedua secondary stimulus. Proses yang ditawarkan biasanya merupakan perangsang kedua yang diharapkan akan diasosiasikan dengan perangsang utama. Classical conditioning ada 3 konsep utama yang diturunkan dari proses belajar tersebut. 1. Pengulangan adalah proses menyampaikan pesan kepada konsumen berulang kali dengan frekuensi yang berkali-kali. Yang kedua, generalisasi stimulus merupakan proses belajar konsumen karena konsumen mampu melakukan generalisasi terhadap stimulus yang diterima. Dengan kata lain, konsumen diharapkan bisa mengalami kesimpulan yang sama dari berbagai stimulus yang relatif berbeda. Yang ketiga, diskriminasi stimulus adalah lawan dari kata generalisasi stimulus. Artinya, konsumen mampu memberikan kesimpulan terhadap stimulus yang diberikan produsen, apakah perbedaannya atau ciri khas berbeda dengan produk pesaing. Lalu ada instrumen conditioning. Instrumen conditioning adalah proses belajar yang terjadi pada diri konsumen akibat konsumen menerima imbalan yang positif maupun yang negatif, reward, karena mengkonsumsi suatu produk. Sebelumnya, produsen menggunakan proses belajar konsumen secara afferent conditioning ini dengan cara reinforcement. Lalu, pemberian penguatan kepada produk agar konsumen mengkonsumsi dan memberikan penguatan tambahan kepada produk agar konsumen semakin tertarik terhadap produk. Instrumental conditioning memandang bahwa perilaku sebagai fungsi dan tindakan konsumen, perilaku pembelian, dan penilaian konsumen terhadap derajat kepuasan yang diperoleh. Dari tindakan kepuasan yang dialami oleh konsumen akan menyebabkan penguatan akan meningkatkan kemungkinan pembelian produk. Victorious learning. Ini adalah proses yang dilakukan oleh konsumen ketika ia mengamati tindakan dan perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Proses ini untuk mengembangkan respon baru, mencegah respon yang tidak dikehendaki, dan memfasilitasi respon. Dalam pengembangan respon baru, perusahaan akan menggunakan model untuk memperagakan bagaimana produk tersebut digunakan. Untuk mencegah respon yang tidak dikehendaki, perusahaan menggunakan toko atau model yang baik
yang bisa menjadi panutan konsumen dan dapat memberikan kepercayaan. Teori pembelajaran konsumen. Yang kedua, teori pembelajaran konsumen kognitif adalah pendekatan yang menjelaskan bagaimana konsumen belajar dan memproses informasi tentang produk dan merek. Teori ini berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembelian dengan menekankan beberapa aspek utama. Pembelajaran kognitif. Satu aspek penting dari perspektif pembelajaran kognitif adalah pembelajaran observasional. Ini terjadi ketika orang mengubah sikap dan perilaku mereka sendiri hanya karena mengamati orang lain. Pembelajaran ini terjadi sebagai hasil dan pengalaman tidak langsung daripada pengalaman langsung. Jenis pembelajaran ini adalah proses yang kompleks. Orang menyampaikan pengamatannya di dalam ingatan saat mereka mengumpulkan pengetahuan, mungkin menggunakan informasi ini di kemudian hari untuk memandu perilaku mereka sendiri. Pembelajaran kognitif dapat diklarifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pengkondisian klasik. Yang kedua, pengkondisian operan. Dan yang ketiga, pembelajaran observasional. Yang pertama, pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah jenis pembelajaran yang terjadi ketika stimulus netral atau seperti suara atau warna berulang kali dipasangkan dengan stimulus lain, seperti rasa ataupun bau, yang menimbulkan respon alami seperti air liur ataupun kesenangan lainnya. Akibatnya, stimulus netral ini menjadi stimulus ke kondisi yang memicu respon yang sama dengan stimulus awal. Yang kedua, pengkondisian operan. Dalam pengkondisian operan ini adalah jenis pembelajaran yang terjadi ketika suatu perilaku diperkuat atau dihukum oleh konsekuensinya. Penguatan meningkat kemungkinan perilaku tersebut diulang, sementara hukuman menguranginya. Misalnya, konsumen itu mungkin belajar untuk dapat membeli suatu produk ataupun layanan tertentu karena produk atau layanan tersebut memberi mereka imbalan, seperti produk yang baru ataupun sampel gratis, untuk menghindari negatifnya layanan tersebut dan menimbulkan biaya, tentunya tentang kecacatan, keluhan dan juga atau ulasan negatif seperti itu. Dan yang ketiga yaitu ada pembelajaran observasional. Pembelajaran observasional ini yaitu jenis pembelajaran yang terjadi ketika konsumen meniru perilaku orang lain, terutama mereka yang serupa, menarik atau berpengaruh. Pembelajaran observasional ini melibatkan 4 tahap, yaitu perhatian, retensi, reproduksi, dan juga motivasi. Misalnya, konsumen dapat belajar menggunakan produk atau layanan baru dengan memperhatikan bagaimana orang lain dapat menggunakannya atau mengingat langkah-langkah dan hasilnya, yang kemudian termotivasi atau melihat manfaat atau umpan dari produk tersebut, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada teori pembelajaran konsumen yang pembelajarannya pasif, yang dikemukakan oleh Krugman di tahun 1965. Itu melalui hipotesisnya menganggap bahwa media elektronik khususnya televisi merupakan sarana pembelajaran yang pasif. Artinya seluruh informasi yang ditayangkan di televisi merupakan informasi yang datang menghampiri penonton ataupun konsumen, dan bukan penonton yang telah mencari informasinya ataupun iklan di televisinya. Adapun daya ingat yang melekat pada konsumen atas satu merek tertentu, karena konsumen sering melihat iklan merek tersebut di televisi. Jadi daya ingat yang melekat pada benak konsumen itu dibangun dengan penayangan iklan yang sering muncul di TV yang dilakukan secara berulang-ulang. Itu merupakan branding dari suatu produk perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan penjualan yang tinggi. Dan konsumen pun akan mencari informasi atau iklan yang lain untuk mengevaluasinya dan juga menentukan pilihan. Jadi mana yang mereka akan beli gitu atau akan mereka konsumsi, seperti itu. Selanjutnya, pembelajaran pasif itu terdapat beberapa aspek utama. Yang pertama, paparan terhadap iklan, yaitu konsumen sering terpapar pada iklan tanpa mempertanyakan ataupun menganalisis produk tersebut, dan konsumen itu langsung kemakan dengan iklan yang ada, seperti itu. Yang kedua, adanya pengalaman sebelumnya. Konsumen cenderung mengandalkan pengalaman atau experience yang sebelumnya, yang kemudian mereka
Tanpa mencari informasi baru itu repeat order atau membeli kembali. Dan yang ketiga, kurangnya keterlibatan, yang berarti proses pengembalian keputusan lebih bersifat otomatis, yang dimana konsumen membuat pilihan berdasarkan preferensi yang mereka sudah ada, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada respon emosional, di mana banyak keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh respon emosional ini terhadap merek atau produk daripada produk atau perusahaan yang rasional, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran pasif terkait karakteristik utamanya. Yang pertama, konsumen tidak aktif. Yang dimaksud ini adalah konsumen tidak mencari informasi secara produktif. Mereka lebih cenderung menerima informasi yang datang secara kebetulan, seperti iklan di televisi ataupun spanduk di jalan. Yang kedua, pengaruh media besar. Media massa memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk persepsi dan perilaku konsumen. Iklan ataupun berita ataupun konten media lainnya dianggap sebagai informasi utama. Ketiga, pengulangan pesan. Yang dimaksud adalah pengulangan pesan secara terus-menerus menganggap efektif untuk mengubah sikap dan juga perilaku konsumen. Makin sering sebuah pesan disampaikan oleh seseorang, semakin besar juga pesan tersebut akan diingat dan juga diterima. Seperti itu. Ilustrasi teori pembelajaran. Yang pertama ada ilustrasi classical conditioning. Ilustrasi classical conditioning pada tahun 1994, Pavlov melakukan eksperimen terhadap anjingnya, yang mana setiap kali Pavlov memberikan makan terhadap anjingnya, maka anjing itu mengeluarkan air liurnya, respon yang tidak dikondisikan. Akhirnya, Pavlov menyuguhkan makanan kepada anjingnya sambil membunyikan bel perangsang yang dikondisikan. Hasil eksperimen tersebut, ketika anjing mendengar bunyi bel, air liur akan keluar walaupun tidak tersaji makanan di hadapannya. Dengan demikian, Pavlov berhasil mengondisikan bunyi bel sebagai perangsang untuk mengeluarkan air liur anjing. Yang kedua, ada ilustrasi instrumental conditioning. Ilustrasi instrumental conditioning dari perspektif instrumental conditioning. Konsumen belajar dari kesalahan masa lalunya yang mana stimulus yang diberikan mendapatkan respon yang negatif, sehingga konsumen tidak akan memakai produk tersebut di masa mendatang. Yang ketiga ada ilustrasi pembelajaran vicarious. Dalam pembelajaran vicarious, sebelum seseorang memakai produk yang ditawarkan, mereka akan mengamati perilaku orang lain serta konsekuensi yang diterimanya. Contoh, beberapa iklan kosmetik menggambarkan para model sedang menggunakan produk yang diiklankan. Tak lama kemudian, model tersebut mendapatkan pujian atau bahkan ditaksir oleh lawan jenisnya. Dengan demikian, perilaku yang dapat dimodelkan diungkapkan seolah-olah memperkuat konsekuensinya. Yang keempat, ada ilustrasi pembelajaran kognitif. Dari perspektif ini, konsumen berperilaku untuk menyelesaikan berbagai masalahnya. Timbulnya kebutuhan dan keinginan dipandang sebagai masalah yang harus diselesaikan dengan cara mencari informasi dan mengumpulkannya untuk kemudian akan diseleksi informasi tersebut dan memilih salah satu merek produk sesuai kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir, kelima, ilustrasi pembelajaran pasif. Berdasarkan teori pembelajaran pasif, produk-produk yang bisa dibeli dengan tingkat keterlibatan rendah sebaiknya memasang iklan pada media televisi dan radio dengan menampilkan spesifikasi produk ataupun berupa simbol atau penimbulan kesan untuk menyampaikan pesan pada konsumen, seperti iklan yang menampilkan simbol kesuksesan, simbol macho, simbol kecantikan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, relevansi pengaruh perilaku dan pembelajaran kognitif pada pemasaran. Pendekatan perilaku dan kognitif sangat berbeda. Oleh karena itu, implikasi pada pemasaran pun akan berbeda. Pendekatan perilaku akan cocok untuk konsumen yang tidak begitu terlibat pada pembelian suatu produk. Hal ini dikarenakan kalangan behavioris memandang konsumen adalah pasif, kurang terlibat, dan akan lebih menerima pembelian terhadap produk yang telah dibeli sebelumnya yang mampu memuaskannya. Mereka merasa membuang-buang waktu untuk mencari informasi tentang produk yang akan dibeli. Teori pembelajaran kognitif lebih relevan untuk produk yang penting dan memerlukan keterlibatan tinggi. Dalam pengambilan keputusan pembeliannya, konsumen akan mengalami proses pencarian informasi secara lebih intens, mengevaluasi dan memilih produk yang diinginkan. Selanjutnya ada loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen dapat terlihat melalui beberapa pendekatan, yaitu satu, pendekatan perilaku dengan memandang bahwa pembelian sesuatu dapat menunjukkan loyalitas konsumen yang disebabkan karena perilaku pengulangan pembelian yang diasumsikan merefleksi penguatan. Yang kedua, pendekatan sikap. Pendekatan ini lebih menekankan pada sikap dan perasaan konsumen terhadap merek. Yang ketiga, pendekatan kognitif. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman konsumen terhadap nilai produk dan jasa yang ditawarkan. Loyalitas konsumen. ACL mengemukakan
4 hal yang menunjukkan kecenderungan konsumen yang loyal sebagai berikut. Ada 4. Yang ke-1, konsumen yang loyal terhadap merek cenderung lebih percaya diri terhadap pilihannya. Yang kedua, konsumen yang loyal lebih menunjukkan mereka merasa tingkat resiko yang lebih tinggi dalam pembeliannya. Yang ketiga, konsumen yang loyal terhadap merek juga lebih mungkin loyal terhadap toko. Yang keempat, kelompok konsumen yang minoritas cenderung untuk lebih loyal terhadap merek. Jadi, dapat dikatakan jika konsumen menjadi loyal terhadap satu merek tertentu disebabkan oleh kualitas produk yang memuaskan dan mungkin kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengelola toko menjadi salah satu indikator loyalitas konsumen.